Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mustami'in wal mustami'at, para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikian juga para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah karuniakan kepada kita semua. Sampai pada saat yang berbahagia dan mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga bisa kembali melanjutkan An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, beberapa pelajaran yang sudah kita ambil, dan pada pertemuan semalam kita sudah mengambil berhari raya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada kesempatan yang berbahagia dan di kesempatan yang mulia ini akan kita ambil insyaallah ta'ala, yaitu amalan-amalan sunnah selepas Ramadan. Apa saja amalan-amalan sunnah sehabis Ramadan? Tentu kita mengetahui bahwasanya di antara alamah tanda yang disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya amalan seseorang diterima oleh Allah Azza wa Jalla diiringi dengan kebaikan. Berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya. Maka oleh karena itu, apa saja amalan-amalan yang sunnah selepas Ramadan. Dan tentu khususnya yang ingin kita bicarakan pada kesempatan malam ini adalah puasa-puasa sunnah sehabis Ramadan. Poin yang pertama, sittatu ayyamin Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita mengetahui bahwasanya Syawal inilah dia bulan pertama dari bulan Al-Hajj. Yang Allah Azza wa Jalla sebutkan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang ma'lumat, yang diketahui, yang dikenal. Mana dia? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa puasa yang mengiringi Ramadan? Yang mengiringinya yang pertama adalah sittatu ayyamin Syawal, puasa 6 hari bulan Syawal.
telah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, demikian juga yang lainnya. Dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadhana, barang siapa yang saum Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, lalu diiringi puasa Ramadan itu dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka sama seperti dia puasa setahun. Ramadan 30 hari atau 29 hari, lanjut lagi Syawal 6 hari, sama seperti puasa setahun. Puasa hanya 36 hari cukup untuk menggantikan setahun. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, qala ashabuna, ulama Syafi'iyah berkata, wal afdalu an tusam as-sittah mutawaliyah, utamanya 6 hari Syawal itu dilaksanakan puasanya berturut-turut. Aqiba yaumal fitri atau yaumil fitri, sehabis Idul Fitri. Fa in farraqaha, kalau dipisah-pisah, au akharaha an awail Syawal ila awakhirih, atau diakhirkan pelaksanaannya di akhir Syawal, tidak di awal Syawal, hasalat fadilatul mutaba'ah, dia mendapatkan keutamaan pengiringan. Ramadan diiringi dengan 6 hari Syawal. Li'annahu yasduqu annahu atba'ahu sittan min Syawal, karena dia juga cocok dan tepat dikatakan puasa Ramadan diiringi dengan 6 hari bulan Syawal. Disebutkan dalam kitab Ar-Rawdah An-Nadiyah, disebutkan yang nampak dari hadis ini, cukup 6 hari dari bulan Syawal kita puasa. Entah itu di awal, atau di tengah, atau di akhir. Tidak disyaratkan langsung bersambung. Ya, hari ini hari raya, besok langsung, tidak disyaratkan. Yang tidak ada pemisah antara Syawal dengan Ramadan kecuali hari raya saja, tidak disyaratkan. Wa in kana dzalika huwal aula, menurut sebagian para ulama kita itu lebih utama. Li'annal itba', namanya itba', mengiringi, meskipun boleh dikatakan dalam semua bentuk, di awal kah, di tengah kah, di akhir kah, dia berturut-turut kah atau berpisah kah, fasidquhu ala surati allati lam yufsal fiha baina Ramadan wa baina Sabt illa yaumul fitr alladhi la yasih saumuhu la syakka annahu awla. Maka ketika dalam bentuk sehabis Idul Fitri langsung memulai, maka ini tentu lebih utama lagi dikatakan itba', mengiringinya langsung. Wa amma annahu la yahsulul ajru illa liman fa'ala kadzalik fala. Adapun mengatakan siapa yang langsung sehabis Id langsung dia berpuasa, itulah orang yang mendapatkan keutamaan sama seperti puasa setahun, maka kita juga katakan tidak demikian. Karena barang siapa yang puasa 6 hari di akhir Syawal, dia namanya mengiringi Ramadan dengan 6 hari Syawal tanpa diragukan. Lalu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, wa innama kana dzalika ka shiyamid dahr. Kenapa sampai dikatakan sama seperti puasa setahun padahal lelahnya hanya 36 hari? Li'annal hasanata bi'ashri amthaliha. Karena yang namanya satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Fa Ramadan bi asyrati ashhur, Ramadan saja 30 itu sama seperti 10 bulan. Wa siyamu 6 ayyam ba'dal fitr tamamus sanah. Wa 6 bi syahrain, 6 hari itu sama seperti 2 bulan. Dan hal ini telah datang dalam hadis yang marfu',
yang dibawakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tentunya ini isyarat kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ja'alallahu al-hasanata bi'ashri amthaliha. Allah azza wa jalla jadikan kebaikan itu menjadi 10 kali lipat. Fasyahrun bi asyrati ashhur, 1 bulan itu kita puasa sama seperti puasa 10 bulan. Kemudian puasa 6 hari Syawal itu setelah Idul Fitr, tamamus sanah, itu sempurna menjadi setahun. Dan mungkin orang mengatakan, bukankah Imam Malik memakruhkan puasa 6 hari di bulan Syawal? Kita katakan, kulluna raddun wa mardud illa sahibu hadzal qabr, kama qalahu rahimahullah. Al-Imam Malik rahimahullah sendiri mengatakan semua kita bisa menolak dan bisa ditolak. Yang tidak bisa ditolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim yang mengatakan, siapa yang puasa Ramadan lalu diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, sama seperti dia puasa setahun. Permasalahannya sekarang, bagaimana dengan wanita-wanita yang punya hutang karena haid, karena nifas, atau karena sakit, atau karena musafir? Kita katakan bahwasanya utamanya dia harus bayar hutang yang wajib dulu. Kecuali utang wajibnya terlalu banyak, tidak mengapa dia memulai dengan yang sunnah. Karena waktu wajib mengqadha'nya sangat luas, adapun waktu yang sunnah ini habis waktunya, maka selesailah masalahnya dan habislah kesempatan untuk mengerjakannya. Kemudian amalan berikutnya dan puasa berikutnya, yaitu Dzulhijjah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah ketika orang sedang wukuf di Arafah. Karena ingat, habis Syawal, Dzulqa'dah tidak ada puasanya. Kecuali nanti datang 3 ayyam min kulli syahr, 3 hari setiap bulan. Ya, ini tuh tidak ada bedanya satu bulan yang lain dengan bulan yang lain. Adapun Syawal khusus di bulan Syawal. Sekarang 9 Dzulhijjah khusus di 9 Dzulhijjah. Dari Hunaidah bin Ibn Khalid, dari istrinya, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum 9 Dzulhijjah." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wa yaum Asyura, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa pada hari Asyura 10 Muharram. Wa 3 ayyam min kulli syahrin, dan 3 hari setiap bulan. Awal itsnain min asy-syahr, Senin pertama dari setiap bulan. Wa khamisain, dan 2 Kamis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi Nabi SAW puasa 9 Dzulhijjah, puasa Asyura 3 hari setiap bulan, Senin pertama, kemudian 2 Kamis selanjutnya. Kemudian dalam hadis Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya, bagaimana keutamaannya puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah ini dan beribadah amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih dicintai pelaksanaannya oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan hari-hari yang ada, yaitu 10 pertama Dzulhijjah.
Sekali lagi, hari-hari yang paling Allah cintai amal saleh pelaksanaannya di 10 pertama Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, sahabat sampai bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Meskipun jihad di jalan Allah tidak bisa menandingi kecintaan Allah kepada amal saleh yang dilaksanakan di 10 pertama Dzulhijjah, jihad tidak bisa menandingi. Qala walal jihadu fi sabilillah. Meskipun jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang keluar dengan hartanya, jiwanya, kemudian tidak ada yang pulang hanya namanya saja. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan afdhalul mujahid man uqira jawaduhu wa uhriqa damuhu. Orang yang paling berjihad atau orang yang berjihad yang paling mulia adalah kudanya terbunuh, darahnya ditumpahkan, tidak ada yang pulang sama sekali. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk dilaksanakan yaitu pelaksanaannya di 10 pertama Dzulhijjah. Sampai jihad tidak bisa menandinginya. Kecuali kalau jihad itu keluar harta dan nyawa, tidak ada yang pulang sedikit pun, pulang tinggal nama saja. Baru mampu menyamai amal soleh yang dilaksanakan di 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashr qat." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di 10 pertama itu sama sekali. Lalu Ibnu Khuzaimah menjelaskan apa sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sebagian sunnah kadang-kadang meskipun Nabi menganjurkan, wahya khasyatu an yufrada alaihim dzalikal fi'l, karena Nabi khawatir jangan-jangan itu diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla karena itu zaman wahyu turun. Padahal sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ini untuk meringankan orang beban-beban mereka melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Lalu beliau membawakan dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatrukul amala wa huwa yuhibbu an yaf'ala. Nabi terkadang meninggalkan suatu amalan padahal dia senang mengerjakannya. Kenapa? Khasyata an yustanna bihi fayufradu alaihim. Dikhawatirkan orang akan mencontohnya, mengikutinya terus-menerus, akibatnya Allah Azza wa Jalla wajibkan sehingga orang tidak mampu untuk melaksanakannya. Sama kasusnya seperti sholatut tarawih. Nabi berjamaah selama 3 malam, selebihnya Nabi tidak lagi keluar. Kenapa? Karena Nabi khawatir jangan-jangan diwajibkan, karena itu zaman dan musim turunnya wahyu. Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Muslim, para ulama mengatakan hadis ini di antara hadis yang mengindikasikan Nabi membenci puasa 10 pertama Dzulhijjah dari awal sampai 9. Qalu lahu, para ulama menjelaskan, hadza mimma yuta'awwal. Ini ada takwilnya, ada tafsirnya. Falaysa fi shaumi hadhihi tis'ah karahah. Tidak ada makruhnya puasa 9 ini. Bal hiya mustahabbah istihbaban syadidan, tetapi sangat dianjurkan. Lebih-lebih pada tanggal 9, yaitu pada hari Arafah. Kemudian beliau membawakan hadis, ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadzal ayyam. Tidak ada amalan yang paling dicintai pelaksanaannya oleh Allah, tidak ada amalan saleh yang paling disenangi oleh Allah pelaksanaannya selain dari 10 pertama Dzulhijjah ini. Pertanyaan berikutnya, atau datang suatu pertanyaan, mana lebih mulia
Mana lebih utama, 10 pertama Dzulhijjah atau 10 terakhir Ramadan? Mana lebih utama? Disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, beliau ditanya tentang 10 pertama Dzulhijjah dan 10 terakhir Ramadan, mana lebih afdal? Fa'ajaba, beliau menjawab, ayyamu 10 Dzulhijjah. 10 pertama Dzulhijjah afdal min ayyamil 10 min Ramadan. 10 hari atau 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama daripada 10 hari terakhir Ramadan. Walayalil 10, 10 malam al-ashrul awakhir, 10 malam terakhir Ramadan, afdal min layali 10 Dzulhijjah, lebih utama daripada 10 malam pertama Dzulhijjah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa idza ta'ammala, apabila seorang yang mulia, yang cerdas merenungi jawab ini, dia akan temukan jawaban ini jawaban yang sangat memuaskan. Itu apa? Tidak ada amalan-amalan yang saleh paling dicintai pelaksanaannya oleh Allah selain dari dilaksanakan di siang. Nah, ini dia. Di siang 10 pertama Dzulhijjah, siangnya. Kenapa? Fiha yaum Arafah. Siang 10 pertama Dzulhijjah ada hari Arafah. Wa yaumun nahar, apa juga hari penyembelihan. Wa yaumut tarwiyah, juga hari tarwiyah tanggal 8. Wa amma layali 10 Ramadan, adapun 10 malam terakhir Ramadan, fahiya layalil ihya, itu malam menghidupkan atau malam yang dihidupkan. Yang dihidupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya ada satu malam yang mana satu malam itu lebih mulia, lebih utama dari 1000 bulan. Maka dalam hadis yang lain dari Ka'ab ibn Malik dari bapaknya, annahu haddatsah, bahwasanya bapaknya menceritakannya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa Aus bin al-Hadatsan, bahwasanya Rasulullah SAW mengutus beliau bersama Aus bin al-Hadatsan ayyamat tasyrik, pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Fanada, lalu Nabi SAW menyeru, annahu la yadkhulul jannah illa mu'min, tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang beriman, orang-orang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wa ayyam mina ayyamu aklin wa syurbin, hari-hari Mina itu 11, 12, 13 hari makan-makan dan minum-minum. Kemudian dari Maimunah, lalu dikatakan, ya, tadi jawaban ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, apabila seorang, kita ulangi sedikit, apabila seorang yang mulia, yang cerdas merenungi jawaban Syekhul Islam, ya, dikatakan bahwasanya 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama daripada 10 hari terakhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan lebih utama daripada 10 malam pertama Dzulhijjah. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, apabila seorang yang mulia, yang cerdas merenungi jawaban ini, akan ditemukan jawaban yang lengkap, sempurna. Kenapa? Tidak ada amalan-amalan yang saleh yang paling dicintai oleh Allah pelaksanaannya selain dari 10 pertama Dzulhijjah. Kenapa? Tadi kita katakan ada hari Arafah 10 pertama Dzulhijjah. Ada pula hari penyembelihan tanggal 10. Ada pula hari tarwiyah tanggal 8. Jadi 8, 9, 10. Ada pula layali 10. 10 malam terakhir Ramadan, fahiya layalil ihya, itu malam penghidupan atau malam yang dihidupkan. Yang mana Nabi SAW menghidupkan malamnya. Kenapa? Karena di dalamnya fiha lailatun khairun min alfi syahrin, ada satu malam lebih utama dari 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan.
Lalu beliau mengatakan, "Faman ajaba bi ghairi hadza tafsil", siapa menjawab selain dari perincian ini, lam yumkinuhu an yudliya bi hujjatin sahihah, tidak mungkin dia membawakan dalil yang sahih. Ini dia yang kedua. Dan tentu puasa, ya, berikutnya adalah Yaum Arafah. Jadi kalau tadi Dzulhijjah 9 hari itu. Sekarang Yaum Arafah li ghairil hajj. Pada tanggal 9 hari Arafah bagi yang tidak berhaji. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyam yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah." Puasa Arafah aku berharap dengannya Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun sesudahnya. Berarti dosa 2 tahun. Wa siyam yaum Asyura, dan puasa hari Asyura 10 Muharram, ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah, aku berharap dengannya Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa setahun sebelumnya. Lalu dibawakan juga riwayat Ka'ab ibn Malik dari bapaknya, dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Aus ibn Al-Hadathan bersama Ka'ab atau Malik di hari tasyrik. Lalu di sana Nabi SAW memanggil, la yadkhulul jannah illa mu'min, tidak ada yang masuk surga kecuali orang beriman. Wa ayyamina ayyamu aklin wa syurbin, hari Mina hari makan minum. Ini menunjukkan bahwasanya hari Mina hari makan minum itu tidak boleh orang berpuasa. Yang diperbolehkan orang berpuasa di sana hanya orang-orang yang haji tamattu, tidak mendapatkan hewan sembelihan. Maka mereka boleh untuk berpuasa 3 hari, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika sudah pulang ke rumah. Kemudian dari Maimunah radhiyallahu anha bahwasanya orang-orang mengeluh atau orang-orang mengadu bahwasanya pada hari Arafah itu Nabi puasa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikirimkan air susu ketika sedang wukuf di Arafah. Fasyariba minhu. Lalu Nabi SAW minum. Wannasu yanzurun, orang-orang melihat. Ini apa? Untuk membatalkan persepsi bahwasanya jamaah haji itu berpuasa. Tidak perlu. Dia harus butuh suplemen nutrisi untuk kuat beribadah di siang itu. Maka yang berpuasa ini siapa? Yang berpuasa ini adalah orang-orang yang di luar Arafah. Kita-kita yang di rumah kita. Dan kita tidak tahu tahun ini jangan-jangan haji ditiadakan, maka semua kita berpuasa. Ya, nasallallahu an yarfa'anna al-waba wal bala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah angkat wabah dan bala dan bencana dari kita semua. Allahumma amin. Kemudian amalan-amalan sunnah, puasa-puasa sunnah berikutnya setelah Ramadan. Aktsaru syahrillahil muharram. Puasa dengan jumlah yang banyak di bulan Al-Muharram, di bulan-bulan Allah yang haram. Ya, dikuatkan lagi Shaum Asyura, puasa Asyura. Karena ingat, sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard, as-sanatu 12 syahran. Ya, arba'atun minha hurum, thalathun mutawaliyat. 1 tahun itu 12 bulan, 4 diantaranya bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, wa Rajab Mudhar, dan Rajab itu menyendiri. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil muharram. Seutama-utama saum setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram.
bulan Allah yang haram. Wa afdhalus shalah, seutama-utama salat setelah salat wajib ba'dal fardhah, salatul lail, salat malam. Jadi puasa di kebanyakan bulan haram, dikuatkan Ashura tanggal 10 Al-Muharram, ya, atau sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Nah, dalam hadis Humaid bin Abdurrahman, dia telah mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu pada hari Ashura ya, ketika di atas mimbar yaqul, apa kata Muawiyah bin Abi Sufyan? Ya ahlal Madinah, hai penduduk Madinah, aina ulama'ukum, mana ulama-ulama kalian? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebab aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza yaum Ashura, ini hari Ashura. Walam yaktubillah alaikum siyama, Allah tidak wajibkan kalian untuk berpuasa. Wa ana shaim, tetapi aku sekarang puasa. Faman syaa falyasum wa man syaa falyuftir. Siapa mau puasa silahkan dia puasa, siapa mau berbuka silahkan dia berbuka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim. Kemudian hadis riwayat Al-Bukhari Muslim yang lain dari hadis Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana yaum Ashura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Ashura itu adalah hari di sana orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah juga berpuasa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fil jahiliyah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut melaksanakannya pada zaman jahiliyah. Falamma qadimal Madinata shamahu wa amara bisiyam. Ketika Nabi tiba di Madinah, hijrah, Nabi juga berpuasa dan memerintahkan para sahabat berpuasa. Falamma furidha Ramadan, ketika Allah Azza wa Jalla wajibkan Ramadan pada tahun kedua Hijriyah, taraka yaum Ashura. Nabi SAW meninggalkan hari Ashura. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang mau berpuasa dia berpuasa, siapa mau meninggalkannya dia tinggalkan. Kemudian dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga, beliau mengatakan qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi alaihi salatu wasallam datang ke kota Madinah, fara'al yahuda tasum. Ternyata Yahudi melaksanakan puasa Ashura. Jadi Aisyah menceritakan Quraisy. Sekarang Ibnu Abbas menceritakan yaitu siapa? Yahud. Faqala ma hadza? Beliau bertanya, apa ini? Qalu hadza yaumun salih. Ini hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduhim fasamahu Musa. Hari ini hari Allah Azza wa Jalla selamatkan Bani Israel dari musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa pun berpuasa. Bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Qala, Nabi mengatakan, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Nabi pun berpuasa dan memerintahkan untuk melaksanakannya. Kemudian dalam hadis Al-Bukhari Muslim juga, hadis Abu Musa Al-Asy'ari, beliau mengatakan, kana yaum Ashura ta'udduhu al-yahud 'idan. Ashura itu dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai hari raya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, fasumuhu antum, kalau kalian puasa caranya. Hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Muslim dari jalur yang lain. Hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Ashura. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa pada hari Ashura, wa amara bi siyami, Nabi perintahkan sahabatnya berpuasa. Qalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara." Ya Rasulullah, itu hari diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Berarti apa? Sudah 3 kelompok yang mengagungkan. Quraisy, Yahudi, Nasrani. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Apabila ada umur sampai tahun yang akan datang, kita akan puasa pada tanggal 9. Ternyata Nabi tidak sampai pada tahun berikutnya, lalu Allah Azza wa Jalla wafatkan beliau.
Lafaz yang lain, lain baqitu ila qabil. Kalau ada atau kalau aku masih hidup sampai tahun depan, la asumanatasi, aku puasa tanggal 9. Ada riwayat dibawa ke Imam At-Tahawi dan Baihaqi dan disahihkan oleh sebagian para ulama kita, sumu yaum Asyura, puasalah hari Asyura, wa khaliful yahud, selisihlah Yahudi, sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman, puasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Maka Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dalam Fathul Bari, puasa Asyura ada 3 maratib, 3 tingkatan. Paling rendah hanya tanggal 10, di atasnya puasa tanggal 9, 10 Tasu'a Asyura, di atasnya puasa 9, kemudian 10, wal hadi asyar dan 11. Wallahu a'lam. Lalu Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala ditanya, ya Syekh, sebagian para ulama mengatakan puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Paling tinggi puasa 9, 10, 11. Bagaimana pendapatmu? Beliau mengatakan, demikianlah puasa Muharram. Dan aku memahami demikianlah puasa Nabi SAW semuanya, kecuali yang dikecualikan. Karena ingat, seutama-utama puasa setelah Ramadan, puasa di bulan Allah Al-Muharram. Lalu ada seorang lagi bertanya kepada Syekh, idza lam yatayassar siyamut ta'si, jikalau tidak bisa puasa tanggal 9 karena haid, atau seorang tidak tahu itu tanggal 9, apakah boleh kita katakan 10, 11 untuk menyelisihi? Dikatakan hadza min babi aula, ini tentu lebih utama. Kenapa? Karena bulan Muharram itu bulan tempat puasa. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Kemudian Siyam 3 ayyam min kulli syahrin, puasanya Nabi SAW 3 hari setiap bulan. Dari Mu'adzah Al-Adawiyah, dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum min kulli syahrin 3 ayyam? Apakah dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa 3 hari setiap bulan? Qalat na'am, iya. Faqultu laha min ayyi ayyam asy-syahr kan yasum? Hari mana tempat beliau berpuasa setiap bulan? Lam yakun yubali min ayyi ayyam asy-syahr yasum. Nabi SAW tidak memperdulikan hari manapun dari setiap bulan itu beliau berpuasa. Maka oleh karena itu telah datang riwayat boleh puasa di awal bulan, boleh juga puasa di tengah-tengah bulan, 13, 14, 15, boleh juga puasa di akhir bulan. Karena ketiganya itu semuanya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i? Siyam 3 ayyam min kulli syahrin siyamud dahr. Puasa 3 hari setiap bulan, maka itu puasa setahun. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad At-Tirmidzi. Apa kata Nabi SAW? Wasum minasy-syahr 3 ayyam. Puasalah 3 hari setiap bulan. Fa innal hasanata bi'asyri amsalha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Wa dzalika mithlu shiyamid dahr, dan itu sama seperti puasa sepanjang tahun.
Maka itu sebabnya Nabi SAW mengatakan, idza sumta minasyahr thalathan. Apabila engkau puasa setiap bulan 3 hari, maka puasalah 13, 14, 15. Dan puasa sunnah yang mengiringi atau amalan-amalan sunnah mengiringi Ramadan ini, khususnya puasa, ada wujub qadha yauman nafil. Ternyata kalau kita batalkan puasa sunnah kita itu tidak wajib untuk diqadha. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, "Shana'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman." Aku membuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan. Fa'atani huwa washabu, aku undang beliau bersama sahabat-sahabat yang lain. Falamma wudi'at ta'am, ketika makanan sudah disiapkan, qala rajulun minal qaum, ada seorang berkata, "Inni shaim, aku sedang puasa." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Da'akum akhukum." Saudara kalian mengundang kalian. Wa takallafa lakum, dia sudah bersusah payah. Kul yauman thumma summa kana in syi'it. Silahkan makan hari ini, ganti dia kalau engkau mau. Wa fi riwayah ini mengatakan, aftir, silahkan berbuka, wa summa kanahu yauman in syi'ta, ganti dia kalau engkau mau. Dengan demikian, siapa yang puasa sunnah, dia batalkan puasanya, ya, mau diganti, ganti, tidak diganti, tidak ada masalah. Berbeda dengan puasa wajib, ketika qadha tidak boleh untuk dibatalkan. Maka ketika diundang, dia berdoa, falyusalli, dia berdoa untuk tuan rumah. Nah, itulah dia di antara amalan-amalan sunnah yang khususnya puasa sunnah yang mengiringi puasa Ramadan, dan masih ada puasa-puasa sunnah yang lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dan hidayah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita dengar hujjatul lana la alaina, sebagai pembela kita kelak pada hari kiamat, dan jangan sampai itu menjadi musuh kita, waliyadzubillah. Dan saatnya kita akan ambil sesi tanya jawab. Wallahu taala a'la wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum. Kalau di masjid sudah azan, apakah di rumah azan lagi atau langsung iqamah? Ketika sholat berjamaah di rumah, di masjid sudah azan, maka cukup kita melaksanakan iqamah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kita melanggar himbauan perintah jika kita sholat tarawih berjamaah di rumah tetangga seukuran 10-15 orang? Kita katakan bahwasanya, ya, kalau sesama keluarga tidak ada masalah. Ya. Adapun kalau kita di masjid, lebih-lebih lagi ngumpul dengan berbagai macam orang, maka ini jangan, karena ini menyelisihi apa yang sudah diingatkan oleh penguasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya memakai kopiah atau pakaian yang ada tulisan huruf Al-Quran? Apakah boleh dipakai sholat di bawah kamar mandi? Pertama, hindari membawa Al-Quranul Karim kamar mandi. Kenapa? Karena ini adalah ihanah, menghinakan kalamullah azza wa jalla. Quran bukan dipajang, bukan untuk ditulis di tembok atau di baju, tetapi Quran itu untuk diamalkan dan dipraktikkan. Allah ta'ala ala wa alam. Umur berapakah seorang anak diwajibkan sholat dan puasa ketika dia sudah baligh? Baligh, tumbuh bulu di sekitar kemaluan, tandanya. Kalau tidak, dia mimpi basah. Kalau tidak, wanita dia haid. Ya, itu tanda-tanda baligh yang syar'i. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya jika kita menerima makanan dari orang melakukan acara zikir?
Kalau saya menolak enggak enak dengan perkataan mertua. Kalau saya membuangnya apakah termasuk orang menolak rezeki? Kalau saya makannya apakah termasuk orang yang melakukan bid'ah juga? Syukran. Pertama kita katakan hukum asal makanan adalah halal. Tapi ya ketika kita terima makanan tersebut, tentunya ada konsekuensinya. Adakah pengingkaran kita terhadap perkara-perkara yang tidak berdalil? Nah, ini perlu diperhatikan. Dan para ulama kita mengingatkan sembelihan itu untuk siapa? Kalau karena Allah Azza wa Jalla tidak ada masalah makanannya. Tapi sembelihannya untuk Nabi, untuk wali, maka ini haram untuk dimakan. Dan tentu ketika itu zikir, makanannya halal. Tetapi kita tidak menerima. Karena apa? Saddud dzari'ah, menutup celah. Jangan sampai orang mengatakan bahwasanya kok acara tidak dibolehkan kalau makanan maunya dihabiskan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di setiap takbir pada salat Id apakah ada bacaannya? Tidak ada bacaannya ala sahih. Iya, thabit dari bin Mas'ud. Ya tasbih wa tahlil wa takbir. Tasbih, tahlil, tahmid dan takbir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kapan batas akhir salat subuh? Batasannya adalah terbit matahari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada dalam Islam metode hisab dalam menentukan tanggal 1 Muharram? Tidak ada. Karena Nabi SAW jelas mengatakan, Nahnu ummatun ummi, la naktub wa la nahsub. Kita ini umat ummi, yang berada dalam keasliannya, buta huruf. Ya, dan buta hurufnya Nabi SAW ini adalah kesempurnaan. Asyahru, kita tidak menghitung, tidak menulis. Bulan itu seperti ini. Seperti di tanggalnya 1, 2, 3, 30. Wasyahru hakadha. 1, 2, 3. Berarti berapa? 29. Maka dengan demikian, Nabi SAW bersabda, Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, fa in ghumma alaikum faqdirulah. Berpuasa dengan melihat dan berbuka itu berhari dengan melihat. Jikalau mendung maka faqdirulah ay fa'atimmu akmilu Sya'ban 30, sempurnakan Sya'ban 30. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, di bulan Sya'ban sampai kapankah masih diperbolehkan saum sunnah? Apakah masih boleh hingga akhir? Boleh, selama itu bulan Sya'ban boleh, sebagaimana penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah seorang anak wajib diwajibkan sholat dan puasa? Kita katakan ya wajib kalau sudah baligh. Dan kapan pena mulai dicatat? Nabi SAW bersabda, Rufi al-qalam an thalatha. Allah Azza wa Jalla mengangkat pena itu tidak mencatat dari 3 orang. Anin naim hatta yastaghid, orang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnun hatta yufiq, orang gila sampai dia sadar. Wa anis sabi hatta yahtilim, anak kecil sampai dia bermimpi basah. Namun anak perlu dilatih. Sebagaimana para sahabat melatih anak-anak mereka berpuasa, demikian juga salat. Nabi secara khusus mengatakan, Muru auladakum bis shalah wa hum abna' sab'i sinin. Perintahkan anak kalian salat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum wa abna'u 10. Pukul mereka kalau tidak mau ketika berumur 10. Wa farriqu bainahum fil madhaji', pisahkan tempat tidur mereka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah setiap witir wajib baca kunut? Tidak wajib. Sunnah kunut tersebut dan tidak terus menerus. Kenapa? Karena sekian banyak yang meriwayatkan witirnya Nabi SAW, ternyata sedikit yang meriwayatkan kunutnya Nabi SAW, maka ini menunjukkan kadang-kadang. Allah Ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa, para pendengar yang ingin bertanya di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum kalau suami suka menyimpan uang, sedangkan si istri membutuhkannya? Kalau dimintain dia tetap tidak mengasih. Kalau ternyata belanjanya kurang dari yang seharusnya, boleh dicuri uang suaminya seperlunya saja. Sebagaimana yaitu hadisnya Hind, istrinya Abu Sufyan yang datang kepada Nabi SAW melaporkan suaminya. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya pada kesempatan malam yang berbahagia yang mulia ini, masih ada waktu kita untuk bertanya jawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membayar fidyah orang yang menyusui? Belikan nasi bungkus. Satu hari, satu kali diberikan kepada fuqara dan masakin makanan yang mengenyangkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah pakaian yang dikenai lalu buang angin tidak apa dipakai sholat? Tidak ada masalah. Ya, buang angin membatalkan wudu, betul membatalkan sholat, tapi tidak menjadikan ya pakaian itu najis. Kecuali kentut atau buang angin langsung keluar kotorannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh kita membayar fidyah kalau kita tidak berpuasa gara-gara mah kronis yang parah dikhawatirkan semakin parah lagi? Tergantung sekarang apa vonis dokter. Apakah ini adalah mah yang akan dibawa sampai mati? Kalau dibawa sampai mati, boleh. Tapi kalau ada harapan sehat, maka nanti kalau sudah sehat, dia berpuasa mengqadha puasanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum seorang istri memaksa membuka HP suami karena curiga? Pertama, tidak boleh yang seperti itu. Ya, karena mungkin ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sang suami yang tidak perlu istri tahu. Ya. Dan apa dikatakan oleh Nabi SAW, idza dhananta fala tuhaqqiq. Ketika engkau berprasangka, jangan engkau teliti. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian dari Jayapura, pendengar ya SQFM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menjelang Ramadan di kampung kami ada ziarah kuburan kerabat. Apakah ini ada anjurannya? Tidak ada dalam Islam. Justru inilah dia mengada-ada. Karena ziarah kubur itu kapan lalai, kapan lupa mati, di sana disyariatkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya tanggal 10 setelah 5 hari saya bersih, tapi tanggal 22 saya haid lagi setelah 12 hari dari haid dari pertama. Jika ini terjadi lagi di bulan Ramadan, bagaimana hukum puasa saya? Pertama kita katakan lihat kebiasaannya sebelum terjadi seperti itu. Kalau kebiasaannya 6 hari, 7 hari, berarti hari selanjutnya kapanpun muncul selama itu belum tiba masanya, berarti itu adalah darah penyakit, tetap suci, tetap sholat, tetap puasa. Ya, kalau dia tidak punya itu, kalau punya kebiasaan, tidak punya kebiasaan, dia cek perbedaan darah. Kalau tidak juga maka mengikuti haid saudari-saudarinya atau ibunya. Hanya itu dia keadaan wanita yang sedang terkena darah penyakit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah sama pahala orang baca Quran secara langsung dengan baca Al-Quran dengan HP? Kita katakan tidak ada bedanya, asal sama-sama baca. Yang berbeda itulah ketika dia menghafal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana istiqamah di atas sunnah dan kiat berhasil dalam rumah tangga? Istiqamah di atas sunnah, belajar terus. Bantu diri kita dengan teman-teman dan kawan-kawan dan lingkungan di atas sunnah. Sukses berumah tangga tentunya mengikuti dan mempelajari rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar mengakhiri sholat isya lebih afdal sampai jam berapa? Kita katakan benar. Itu kalau tidak memberatkan. Sampai jam berapa? Sampai pertengahan malam. Itu paling akhir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah lebih afdal? Ya sudah, ini dari pemirsa Bima Mengaji. Silakan bagi para pemirsa yang lain yang ingin bertanya, yang sudah ikut bergabung di kesempatan malam yang berbahagia dan malam yang mulia ini. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jualan di pasar setiap hari raya Idul Fitri dan bagi THR berbentuk sarung kepada pelanggan, dan pelanggan saya banyak juga non-muslim. Apakah boleh? Tidak ada masalah. Karena jual beli hukum asalnya adalah halal. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya qada puasa pada tahun lalu sedangkan sudah masuk bulan Ramadan lagi? Mohon penjelasannya. Dia berdosa karena mengakhirkan.
ya, dia berdosa dan dia wajib bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan segera mengqadanya ketika habis Ramadan berikutnya. Wallahu taala ala wa alam. Apakah ada syariat saling memaafkan sebelum bulan Ramadan tiba? Tidak ada. Memaafkan kapan saja, ya, dan tidak ada riwayat sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita meminta maaf sebelum tiba nisfu Sya'ban itu yang dianjurkan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla, ya, atau bertegur sapa begitu. Karena Allah Azza wa Jalla melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Allah mengampuni, ya, semua hambanya kecuali yang syirik wa musyahin dan lagi berseteru. Wallahu taala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam ini, silahkan yang dari Bekasi dan yang lainnya. Bagaimana hukum wudhu di kamar mandi? Mohon penjelasannya. Boleh, tidak ada larangan. Allah taala ala wa alam. Apakah memegang kemaluan karena gatal membatalkan wudhu? Tidak. Ya, dengan syahwat dan keluar madhi ini membatalkan wudhu. Allah taala ala wa alam. Kalau yang lagi hamil muda tetap wajib berpuasa atau diperbolehkan tidak berpuasa? Tetap wajib berpuasa dan lihat kemampuan sampai mana. Kalau tidak mampu, maka silahkan berbuka dan cukup fidyah tanpa qadha. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana berdakwah kepada keluarga besar yang bermaaf-maafan menyambut Ramadan? Pertama kita katakan, ya, dakwahi mereka bahwasanya sebelum Ramadan kita butuh ilmu, bukan butuh maaf-maafan. Justru, ya, bertegur sapa itu jauh sebelumnya, karena, ya, batasan disebut adalah yaitu nis Sya'ban, malam nisfu Sya'ban tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum mencintai suami orang? Apakah bisa dikatakan pelakor katanya? Pertama kita katakan bahwasanya cinta yang halal itu adalah nikah. Adapun yang belum nikah, maka ini hati-hati bisa membawa kepada zina. Wallahu taala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini. Kemudian berikutnya, apakah boleh kita puasa sunnah lainnya pada bulan Syawal? Setelah habis puasa sunnah Syawal, kita lanjut dengan puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bid? Boleh. Tidak ada masalah, karena itu semuanya adalah bentuk dari amalan-amalan sunnah sehabis Ramadan. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah diperbolehkan menikah di bulan Ramadan? Barakallahu fiik. Bulan kapan saja boleh. Ya, tidak ada larangan. Allah ta'ala ala wa alam. Ada 2 bulan lain, maaf Ustadz, ada bulan lain itu 3 hari. Yang saya tanya kan tanggal berapa? Kapan saja? Ya, tapi kalau mau ambil yang tengah-tengah, yaitu 13, 14, 15 bulan atas, di sana Ayyamul Bid. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, bagaimana hukumnya puasa di rantauan yang nggak pernah puasa di tahun yang lalu? Kita katakan puasa di rantauan, kalau berpindah-pindah, maka tidak usah dia puasa, dia musafir. Tapi kalau dia menetap, dia puasa. Kalau dia tidak berpuasa, padahal tidak ada uzurnya, maka hari kiamat dia akan digantung kakinya jadi atas dan akan disobek mulutnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bila solat, kapan batas akhir solat waktu subuh, solat fajar subuh? Kita katakan, akhir waktu sholat sunnah fajar subuh itu adalah sebelum qamat. Ya, sebelum qamat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustadz, baik, silahkan bagi para pemirsa. Haruskah kita ganti puasa yang kita tinggalkan dulu namun ragu dan tidak ingat jumlahnya? Apa sebab ditinggalkan puasanya dulu? Karena kejahilan, maka dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dahulu
dia uh, tidak berpuasa karena musafir, maka berusaha untuk diingat berapa. Wallahu taala ala wa alam. Apakah selesai sholat sunnah kita membaca istighfar atau zikir yang lain? Tidak ada. Habis sholat sunnah tidak ada istighfar, lanjut zikir tidak ada. Itu hanya pada sholat wajib. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah puasa yang 6 hari selang-seling Senin Kamis agar dapat keutamaan Senin Kamis? Boleh. Tidak ada masalah. Yang penting pada bulan Syawal. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum istri malas berhubungan dengan suami karena suami malas sholat? Tidak apa-apa, dikasih pelajaran. Tidak dikasih pun bagus. Asal ya dia mau berubah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana hukum sholat tahajud tapi belum tidur, sedangkan tarawih juga disebut sholat tahajud? Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh seorang muslim curhat kepada bukan muhrimnya sedangkan orang itu sudah berumah tangga? Hati-hati, ini jalannya syaitan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika balik itu dibatasi dengan haid untuk wanita, apakah tidak wajib sholat jika belum haid? Lihat sebab yang lain, tanda yang lain. Tumbuh bulu kemaluan, berarti itu dia dikatakan sudah balik meskipun belum haid. Atau sudah mimpi basah meskipun belum tumbuh bulu kemaluan, meskipun belum haid, dia sudah balik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Seorang hendak mengqadha salat tapi dia sering keputihan, apakah boleh salat atau tunggu waktu berhenti dulu? Keputihan tidak menghalangi orang untuk melaksanakan salat. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Haruskah diganti puasa yang ketinggalan dulu namun ragu-ragu? Tergantung apa sebabnya tadi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian jika orang tua sudah berumur 70-an tahun tidak puasa karena sakit, susah untuk mengqadha puasa, tapi di saat bulan Ramadan berikutnya masih mampu puasa, cuma sering ada yang rusak sampai 5 atau 6 hari karena lelah, kumat. Ya, kita katakan bahwasanya mana yang bisa dilaksanakan itu dilaksanakan. Yang tidak bisa dilaksanakan karena umurnya yang tua, maka cukup difidyahkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh membayar fidyah karena hamil dan menyusui setelah 2 kali Ramadan? Bagaimana cara bayar fidyahnya? Boleh kapan saja, tetapi semakin cepat semakin baik. Kalau lambat maka masih berhutang. Ingat caranya, kalau 30 hari, buat makanan 30 orang, undang fakir miskin 30 orang, selesai. Kalau tidak, buatkan nasi bungkus yang mengenyangkan 30. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita tarawih di kampung yang masyarakat kurang memahami himbauan pemerintah untuk beribadah di rumah di tengah pandemi seperti ini? Jangan. Ya, sholat di rumah saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh sholat tahajud jam 4? Boleh, karena jam 4 belum tiba waktu subuh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya puasa di negeri kafir? Di negeri manapun, itu negerinya Allah Azza wa Jalla, buminya Allah. Ya, Allah yang punya bumi, maka tetap kita wajib melaksanakan dan menegakkan syariat Islam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, ketika kita sujud sahwi, apakah kita wajib membaca Subhan Rabbiyal A'la? Mesti baca. Karena sujud sahwi ya tidak ada bedanya dengan sujud yang lain segi bacaannya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik, saya kira demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia ini? Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.